Nah oke guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali bersama saya Pernusiko, tentunya di channel saya sendiri. Bagi kalian yang baru bergabung di channel saya, silahkan klik like, share, komen, dan subscribe. Mari kita berbagi pengetahuan, informasi, dan lainnya. Apa kabar kalian untuk hari ini? Apakah kalian sehat? Dan jika kalian sakit, saya harap kalian lekas sembuh. Dan mari kita mendoakan bumi kita supaya cepat pulih kembali sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya guys. Di video kali ini saya akan membahas yang viral selama 4 hari ini ya, baik di Facebook dan YouTube, di Google juga. Yang dimana video ini bukan berasal dari negara kita, melainkan dari negara Brazil. Dimana ada seseorang yang dimutilasi guys secara langsung dan divideokan. Video ini berawal dari tahun 2018 dan viralnya di Indonesia pada tahun ini. Nggak tahu kenapa bisa sampai ke Indonesia dan sampai viral. Bayangkan aja bagaimana kalau jika jari-jari telunjuk kita atau jari-jari kita terjepit pintu. Luar biasa rasanya kan. Itu dimutilasi dalam keadaan hidup, ya kan. Dan bagaimana merasakannya, sakitnya. Kalau udah mati sih nggak apa-apa ya kan, dimutilasi itu lagi keadaan hidup, lagi keadaan segar. Sebelum masuk pembahasan kita lihat videonya dulu, tapi saya akan sensor videonya guys, dan kalian bisa mendengar suaranya aja dan kita reaction guys. Caiu, cara, tá aí? Não, bota o dedo. Caiu, mano, por favor, cara. Bota direito. Aí, corra, peraí, deixa eu ajeitar. Como é que Aí é jeito? coloca a mão dela toda, velho. Não, mano, peraí, mano. Ai, caiu, mano, caiu. Por favor, mano, corta logo. Nah segitu aja kita reactionnya guys. Saya juga takut ya, saya juga fobia terhadap darah gitu kan. Melihat seperti itu langsung merinding. Tangan-tangan saya langsung merinding, takut asli guys. Itu manusia loh, bukannya binatang. Binatang juga kita masih ada perasaan untuk membunuh, menendang atau bagaimana. Nah itu kepada manusia sendiri ya kan, sesama makhluk hidup. Nah saya kasih tahu informasi ini bukan bocah ya. Banyak yang bilang ini bocah, ini udah berusia 23 tahun ya guys. Dan supaya saya tidak salah baca dan kalian tidak menangkap informasi yang salah, jadi saya bacakan di sini dan saya sudah sediakan skripnya ya. Dan mohon maaf juga kalau kata-kata saya terbata-bata gitu ya kan. Dan saya langsung membacanya guys. Saya sudah bilang tadi bahwa video ini sudah tahun 2018, tahun viralnya di Indonesia pada tahun ini, yaitu tahun 2020. Yang viralnya juga di media sosial ya, baik itu Instagram, YouTube, Facebook, dan Google. Ini adalah persaingan jual beli narkoba yang terjadi pada salah satu daerah di Brazil, tepatnya di Barra do Ceará, antara faksi GDE atau GDE Nara Alin Mota Delima yang adalah video sadis tersebut. Faksi-faksi ini katanya udah punya daerah kekuasaan masing-masing dan tidak boleh ada faksi lain yang sembarangan menjual atau bertransaksi narkoba di area kekuasaan faksi lain. Misalnya gini, saya menjual barang di daerah yang ada orang yang menjualnya juga. Jika saya ketahuan ya, saya akan diperlakukan seperti di video tersebut. Saya akan pasti mendapatkan suatu ganjaran atau imbalan dari orang-orang yang sudah berada di dalam suatu kawasan tersebut guys. Nah si Nara Alin Mota Delima ini katanya dulunya tinggal dan jadi anggota faksi lain yang kemudian pindah tempat tinggal dan kemudian melakukan transaksi di wilayah kekuasaan faksi lain yang disebut GDE. Nah nama orang atau nama seseorang itu tadi adalah Nara Alin Mota Delima. Dan saya kasih tahu juga informasi ini, dan dia ini bukanlah seorang laki-laki, melainkan seorang perempuan yang berumur atau berusia 23 tahun, dan dia juga bukan bocah. Nah, apa yang telah dilakukan Nara
Alin kemudian diketahui oleh faksi GDE dan memberitahu kepada pemimpinnya yang bernama Mitol, atau nama panggilan, nama samaran atau gimana ya, yang saat itu dipimpin oleh geng ini, sedang menjalani hukuman penjara karena kasus narkoba juga. Namun karena geng ini masih aktif dan eksis, maka ia mengontrol gengnya dari balik penjara. Oke, si Mitol ini adalah pemimpin dari geng GDE ini, namun dia dalam penjara sehingga dia mengontrol gengnya. Karena masih aktif, dia mengontrol gengnya dari balik penjara atau dari dalam penjara, guys. Perintah untuk menculik dan membunuh Nara pun segera dilaksanakan oleh anak buahnya pada malam hari dengan menggunakan mobil. Kemudian kelompok ini menjambangi tempat tinggal si Nara. Dan ternyata si Nara Alin tidak sendirian, melainkan sedang bersama kedua temannya, Dorsey Ellis Anselmode Alansar berusia 31 tahun dan Ingrid Teixeira Pereira berusia 22 tahun. Nah, di sini Nara tadi tidak sendirian yang dimutilasikan, melainkan mereka bertiga ya bersama teman-temannya yang berusia 31 tahun dan berusia 22 tahun. Luar biasa kejam sekali orang-orang itu ya. Niat dari komplotan atau niat dari geng GDE ini hanya menangkap Nara tersebut. Namun karena Nara itu tidak sendirian atau tidak lagi sendirian, maka ketiga-tiga dari mereka itu ditangkap oleh geng GDE. Nah misalkan kelompok geng GDE ini hanya menangkap Nara yang otomatis dari kedua temannya ini akan melaporkan dari geng GDE ke kantor polisi, sehingga supaya tidak ada tercium baunya dari pembunuhan Nara ini, maka dari geng GDE menangkap ketiga temannya itu, atau menangkap ketiga orang tadi, baik itu Nara dan dua temannya. Itulah ketiga perempuan ini dihabisi. Mereka meminta belas kasih. Akhirnya setelah salah satu, Dorciela Ansel mau ditembak dari kepala, meninggal seketika. Sedangkan Nara Alin dan Ingrid dimutilasi hidup-hidup secara perlahan seperti yang tertera dalam video tersebut, guys. Mereka tidak langsung dibunuh, namun dipotong putus jarinya dengan menggunakan sebilah parang yang kelihatan tumpul. Luar biasa sekali. Misalkan parang yang tumpul itu puluhan kali aja mungkin nggak putus, tetapi itu sangat menyiksa sekali. Setelah itu dipotong lengan kanannya hingga putus, lanjut lagi memotong lengan kiri yang sampai putus, kaki kanan dan kaki kiri dipotong hingga putus dalam keadaan hidup dan sadar. Bayangkan aja kalau dalam keadaan sadar itu kita merasakan kesakitannya luar biasa sekali, guys. Dan terakhir leher mereka dipenggal dan masih bergerak dan merontak-rontak karena ditebas berulang kali secara sadis dan mengerikan. Kemudian bagian-bagian tubuh dari ketiga korban ini dibuang secara terpisah, sehingga kepolisian kesulitan untuk membutuhkan waktu seminggu untuk mengumpulkan semua bagian tubuh dari ketiga wanita ini. Dan untuk menyatukan bagian tubuh ketiga wanita ini harus dengan melakukan tes DNA karena bagian masing-masing tidak dapat dikenali lagi. Ya kalian bayangkan aja, satu orang aja misalkan jari-jari mereka diputus-putus lalu digabung dan dibuang dengan secara terpisah, ya sangat sulit sekali untuk menentukannya, apalagi kalau sudah busuk dan menjadi tulang ya. Terbongkarnya kasus kejahatan ini berawal dari video yang disebarkan melalui media sosial secara berantai sehingga ke tangan pihak keluarga ketiga korban yang kemudian melaporkan kejadian ini ke kepolisian setempat dan kemudian diinvestigasi. 3 foto, sebenarnya 6 pelaku namun hanya 3 yang tertangkap, mungkin yang ketiga lainnya akan menyusul ya. Hasil investigasi tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan tertangkapnya 4 orang yang jadi tersangka dalam membunuh tersebut. Para tersangka adalah seorang anak berusia 17 tahun dan kita tidak boleh menyebutkan namanya, 18 tahun. Kemudian kasus ini terus dikembangkan oleh kepolisian setempat dan akhirnya semua pelaku yang berjumlah 6 orang ditangkap dan diadili dengan masa hukuman penjara rata-rata di atas 70 tahun, guys. Fakta dari video yang beredar di media sosial yang saya baca dan saya rangkum dan saya membuat skripnya.
Dan saran saya kepada kalian semua, tetap hati-hati dalam bentuk apapun atau kegiatan apapun dan melakukan apapun. Kita tetap hati-hati, waspada terhadap semua orang ya. Kita nggak tahu sifat orang, semua sama memiliki rambut yang hitam, berbeda kalau disemir ya. Gitu maksudnya. Kita nggak tahu lubuk hati orang yang paling dalam itu seperti apa. Ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik like, share, komen, dan subscribe tentunya channel saya. Dan mohon maaf jika suara saya kurang jelas karena saya lagi pilek. Dan juga kalau saya walaupun membaca terbata-bata juga saya mohon maaf kepada kalian. Intinya saya sudah merangkum yang sejelas mungkin menurut saya ya. Sekian dulu dan sampai berjumpa di video selanjutnya guys.